Tidak berselang lama, kaiju raksasa itu langsung menyerang Okarun, Momo, dan Kinta. Melihat kondisi langit yang gelap sekali, Okarun langsung menyadari bahwa kaiju raksasa itu adalah sosok alien. Semuanya pun benar-benar kebingungan tentang bagaimana caranya mengalahkan makhluk besar itu. Saat ini tidak ada yang bisa dilakukan selain berlari menyelamatkan diri. Sementara itu Aira dan Jiji nampak kebingungan dengan kondisi langit yang gelap gulita. Di sini keduanya sangat terkejut setelah melihat Momo dan yang lainnya lari tunggang langgang dari kejaran kaiju. Hentakan langkah kaiju membuat semuanya terhempas parah. Bersamaan dengan itu Kinta terjatuh dan tidak kuat berlari lagi. Ketika si kaiju hendak menginjak Kinta, untungnya Momo menahan kaki raksasa itu dengan mobil. Sementara itu Okarun yang sudah berubah mode yokai segera menyelamatkan Kinta dari amukan kaiju. Momo dan Aira meminta Jiji untuk menjauhkan Kinta dari TKP. Tentu saja Jiji bergegas menggendong Kinta dan mereka janjian bertemu lagi di rumahnya Seiko. Sementara itu Momo, Okarun, dan Aira akan bekerja sama demi mengalahkan kaiju. Si kaiju memiliki kekuatan yang begitu besar. Serangan rambut mulus Aira benar-benar tidak mempan untuk menghadapi makhluk itu. Si kaiju tidak bergeming saat Aira menutupi matanya. Dia bahkan menghancurkan rambut mulus Aira dengan cara meledakkan petir yang bertumpu di tanduknya. Sengatan petir tersebut begitu dahsyat dan luar biasa. Keunggulan alien itu benar-benar membuat Momo dan yang lainnya sangat kebingungan. Setelah si kaiju meraung keras, tanpa banyak bicara Aira langsung menyerangnya dengan sebuah mobil. Sementara itu Momo melesatkan sebuah mobil lain di kaki si monster. Walau serangan itu membuat kaiju agak oleng, sayangnya Okarun dan Momo harus terjungkal akibat hempasan ekor si kaiju. Aira lantas menghajar kaiju dengan sebuah crane. Namun kaiju tersebut bisa bertahan dan menangkap Aira dengan tangan kosong. Jelas saja Aira langsung mengerang kesakitan. Untungnya Momo dan Okarun melesatkan banyak papan reklame hingga Aira bisa melarikan diri. Kaiju raksasa itu menghancurkan begitu banyak gedung hanya untuk mengejar Momo, Okarun, dan Aira. Makhluk itu terus mengamuk dan benar-benar tidak terkendali. Di samping meremukkan banyak properti, kaiju itu juga meledakkan kekuatan petirnya hingga mengenai Okarun dan Momo. Di dalam barier pelindung, Okarun mulai berpikir kalau kaiju itu adalah keturunan dinosaurus. Makhluk itu mungkin berevolusi serta bertahan hidup di luar angkasa. Bisa jadi raksasa itu mengubah energi kosmik misterius menjadi energi listrik dengan tanduknya. Dengan demikian, hal ini menjelaskan tentang fakta kamuflase optik yang dimiliki oleh si kaiju. Sepertinya si kaiju bisa dihentikan jika Momo dan yang lainnya dapat mencari sumber radiasinya. Momo pun menahan petir kaiju dengan kekuatan espernya. Dia lantas melempar balik petir tersebut hingga mengenai kaiju itu sendiri. Jelas saja kaiju itu langsung tumbang terkena serangannya sendiri. Tapi ketika Aira hendak menyerang, gadis itu agak bingung karena sosok kaiju menghilang begitu saja. Tapi bukannya waspada, Aira malah berubah ke wujud manusianya dan berpikir kalau si kaiju itu takut padanya. Jelas saja Momo mengingatkan kalau kaiju itu bisa berkamuflase. Melihat kondisi yang gawat ini, Okarun langsung melesat untuk memperingatkan Aira. Walau sempat menghindar, namun Aira terlempar keras dalam kondisi kebingungan. Dikarenakan terlalu meremehkan musuhnya, Aira terkena sengatan petir hingga hentakan keras kepala si kaiju. Jelas saja situasi saat ini benar-benar sangat gawat. Di sisi lain, Jiji masih berlari sekuat tenaga sembari menggendong Kinta. Kinta sendiri kebingungan dan ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun Jiji meminta Kinta bersikap biasa saja supaya keringatnya tidak tercecer kemana-mana. Peringatan sepele Jiji justru membuat Kinta menjadi kesal. Si gendut itu berkata kalau Jiji hanya baik luarnya saja, sementara hatinya sebenarnya begitu busuk. Walau Jiji tidak bermaksud demikian, namun Kinta yang sudah kesal malah menempelkan keringatnya ke wajah Jiji. Tentu saja kondisi ini membuat Jiji sangat kerepotan. Jiji pun berusaha menahan kekuatan Evil Eye supaya tidak menguasainya. Walau berhasil, sayangnya tanpa sengaja Kinta kembali melemparkan banyak keringatnya hingga mengenai Jiji. Jelas saja si Jiji seketika berubah menjadi Evil Eye. Kinta pun begitu kaget melihat perubahan wajah Jiji.
Evil Eye yang kesal tiba-tiba melemparkan tas sekolahnya hingga membuat Kinta tidak bisa ngomong. Tas itu nampak melesat kuat hingga menghancurkan bangunan yang dilewatinya. Kinta pun baru menyadari kalau Jiji juga memiliki kekuatan spiritual layaknya Okarun. Tapi Evil Eye tidak memperdulikan Kinta. Saat Kinta berkata kalau Momo akan marah jika Evil Eye meninggalkannya, si Evil Eye malah salah sangka karena dikiranya hari ini adalah hari pertarungan melawan Okarun. Shin pun kembali ke kota, di mana Okarun menyelamatkan Aira dari hantaman kaiju. Sayangnya Okarun telah kehabisan kekuatan karena mode seriusnya sudah digunakan 2 kali. Okarun dan Aira pun terjun bebas dari atas langit. Dan untungnya Momo segera menangkap keduanya dengan tangan espernya. Saat si kaiju hendak memukul Okarun dan Aira, anehnya tas sekolah yang sebelumnya dilemparkan Evil Eye tiba-tiba melesat mengenai raksasa itu. Kaiju itu pun langsung tumbang di tempat. Kesempatan ini pun digunakan Momo dan yang lainnya melarikan diri hingga pulang ke rumah. Parahnya, sedari tadi ternyata si Aira pura-pura pingsan dan tidak melakukan apa-apa. Jelas saja hal ini membuat Momo sangat kesal. Kedua gadis itu pun bertengkar hebat dan tidak ada yang mau mengalah. Sesaat kemudian Evil Eye mendatangi Okarun dengan wajah bahagia. Bagaimana tidak? Yokai itu sangat bersemangat menunggu datangnya waktu bertarung melawan Okarun. Dikarenakan hari ini bukan waktu pertarungan, maka Okarun berkata bahwa hari ini masih belum bisa meladeni Evil Eye. Si Evil Eye pun nampak bingung dan terdiam. Sebenarnya Momo ingin meminta bantuan Evil Eye untuk ikut bertarung. Tapi Okarun tidak setuju karena Evil Eye hanya boleh bertarung melawannya saja. Jika dipaksa membantu, dikhawatirkan ada perubahan pola pikir di dalam otak yokai tersebut. Dalam waktu singkat si kaiju nampak mendatangi rumahnya Seiko. Jelas saja semua orang mulai waspada dan terpaksa melakukan kontak pertarungan lagi. Ketika situasi semakin tegang, anehnya si Okarun meminta Momo bertarung dengan memanfaatkan nanoskin. Walau belum terbukti, tapi Okarun merasa yakin kalau alien raksasa itu bisa dikalahkan dengan nanoskin. Pelan tapi pasti si kaiju terus melangkahkan kakinya. Sementara semua orang tengah sibuk berpikir untuk menggunakan nanoskin di dalam rumah. Dikarenakan seluruh rumah ini terbuat dari nanoskin, Okarun pun mulai berpikir untuk mengubah rumah ini menjadi sesuatu yang bisa digunakan untuk melawan kaiju. Sayangnya Okarun sangat kesulitan untuk membayangkan sesuatu yang besar. Selain itu, imajinasi Okarun malah membuat rumah jadi tidak beraturan dan menggencet semua orang. Setelah mengetahui definisi dan kegunaan nanoskin, Kinta pun langsung menawarkan bantuan pada Okarun. Pemuda tambun itu memastikan bahwa dirinya lebih handal dalam berimajinasi karena pada dasarnya nanoskin adalah fiksi ilmiah yang sangat dikuasai oleh Kinta. Dalam sekejap mata, rumah Seiko langsung kembali ke bentuk semula. Dengan penuh keseriusan, Kinta berusaha mengeluarkan seluruh imajinasinya. Detik itu juga, seluruh rumah berubah menjadi mesin dan memindahkan semua orang ke lokasi yang berbeda. Aira berpindah ke belakang, sementara Evil Eye malah terjatuh ke bawah. Hal yang sama juga dialami oleh Momo, Okarun, dan Kinta sendiri. Layaknya pertunjukan Power Rangers, semua orang mulai menempati ruangan masing-masing yang dilengkapi dengan tuas penggerak mesin Megazord. Rumah Seiko pun perlahan berubah menjadi robot raksasa yang siap bertarung dengan gagah perkasa. Walau terlihat meyakinkan, namun Kinta malah kesal karena robot imajinasinya tidak sesuai harapan. Entah bagaimana ceritanya, robot Gundam yang diinginkan Kinta malah berubah menjadi Buddha. Namun demikian Kinta tidak ada masalah. Yang penting pemuda gendut itu berhasil menaiki robot yang sejak dulu diimpikannya. Kinta menamai robot ini dengan sebutan Great Kinta Bodhisattva versi Zeta. Kendati sudah menamai robot itu dengan sebutan yang lumayan keren, tapi semua orang mulai bingung dengan bagaimana caranya menggerakkan robot raksasa tersebut.